Hati kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat berkat yang baru. Terima kasih untuk nafas yang baru yang Tuhan berikan buat kami pagi hari ini. Kami ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi buat kami. Sebab itu Engkau yang layak kami puji pagi hari ini Bapa. Sebab itu Engkau yang layak kami tinggikan pagi hari ini. Kami berterima kasih kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Syukur, syukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur Yesus. Haleluya Yesus. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik Kau sediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Kami ada hari ini Tuhan, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Ku ada hari ini
Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini menjamah setiap kami, memberikan kekuatan bagi setiap kami, membaharui hidup kami pagi hari ini, memulihkan hati kami, memulihkan tubuh kami, memulihkan jiwa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau menikmati kebaikan-Mu Yesus. Yeshua, 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 haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami siap memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau Yesus pagi hari ini. Karena kami tahu Engkau baik buat kami Tuhan. Kasih setiamu besar buat kami Yesus. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati katakan amin. Haleluya. Kasih tos kanan kiri. Katakan Yesus kita luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Dari hari ke hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selalu baru buat kita. Yes. Dari
kanan saya semangat sekali, luar biasa. Sebelah kanan jangan kalah semangat, amin. Haleluya. Mari saudara-saudara buat Tuhan sekali lagi dong. Kita punya Tuhan kita yang hebat. Tuhan yang tidak tertandingi, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus ada di sini memberikan sukacita buat kita semua. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini.
Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah
tidak bisa melihat. Semua agama mengajarkan kebenaran. Semua agama mengajarkan kebaikan. Buktinya ada pengikutnya. Aku tahu tentang Isa Al-Masih sebagai nabi. Tapi oleh karena anugerahnya, sekarang aku menjadi percaya ternyata Isa Al-Masih itulah jalan yang lurus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Sekarang kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang aku tidak buta lagi. Tepuk tangan. Sekarang aku harus berbuah. Buahnya enak sekali. Buah roh. Buah ini tidak akan kunikmati sendiri. Buah ini kapan saja, di mana saja, tidak mengenal musim. Jadi buah ini harus dibagikan juga sama orang lain. Jadi orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus. Tepuk tangan.
yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Kuduskan pikiran dan hati kami, dan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikanlah hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, agar segala kuasa dan kemuliaan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan tema New Blessing, berkat yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur ini adalah buku yang berisi tentang nyanyian dan doa yang dikarang atau ditulis oleh para pujangga atau sastrawan, yang salah satu diantaranya adalah Daud. Banyak orang senang membaca kitab Mazmur karena kitab ini ditulis dalam bentuk sajak atau puisi tentang keagamaan orang Yahudi, yaitu hubungan antara orang Israel dengan Tuhan sebagai pemiliknya. Sebagai contoh, dalam Mazmur 5 ini, Daud mengarang lagu atau nyanyian yang syair katanya dirangkai dalam bentuk doa. Jadi syair kata-katanya itu dirangkum dengan doa. Contoh di bait pertama, doa pertolongan menunggu jawaban Tuhan. Kita buka di dalam ayat 2 sampai 4, Mazmur 5 ayat 2 sampai 4. Mazmur 5 ayat 2 sampai 4. Ayat 2. Ya, 3 2 1. Ya, ayat 3. Ayat 4. Ya, jadi bait pertama ini doa pertolongan menunggu jawaban Tuhan. Bait yang kedua, pengakuan atau pernyataan Daud bahwa Allah tidak berkenan dengan orang-orang jahat. Kita buka di dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. 5 sampai dengan ayat ke-7. 3 2 1 baca. Ayat 6. Ayat 7. Ya, jadi saya ulang bait 2, pengakuan atau pernyataan Daud bahwa Allah tidak berkenan dengan orang-orang jahat. Dan bait yang ketiga adalah kebalikan dari bait kedua tadi, yaitu Allah mengasihi Daud dengan luar biasa, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. 3 2 1. Ayat 8. Ya, tetapi aku terus. Ayat yang ke-9.
Ya, jadi ayat bait yang ketiga adalah kebalikan dari kedua tadi, yaitu bahwa Allah mengasihi Daud dengan luar biasa. Lalu bait keempat dan kelima bahwa di sini merupakan puncak atau klimaksnya, yaitu tentang orang-orang jahat dan orang-orang yang dikasihi Tuhan, di mana orang jahat mendapat kutuk sedangkan orang yang dikasihi Tuhan mendapat berkat. Saudara, untuk jelasnya kita baca lagi ayat 10 dan 11. Mazmur 5, 10 dan 11. Ya, 3, 2, 1. Ayat 11. Jadi itulah kutukan yang harus dialami oleh orang jahat. Sedangkan berkat yang akan diterima oleh orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah kita baca di dalam Mazmur 5 ayat 12 dan 13-nya. Ya, 3, 2, 1. Tetapi Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Ayat 13. Ya, jadi sampai di sini kita bisa melihat dengan jelas betapa kontrasnya antara orang-orang jahat dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Yang satu mendapat kutuk, yang lainnya mendapat berkat. Saudara, dalam doa Daud, kira-kira kita masuk golongan kelompok yang mana? Kelompok orang terkutuk atau kelompok orang yang diberkati? Atau kelompok orang jahat atau kelompok yang dikasihi? Tentu kalau bukan Tuhan yang mengasihi kita, mustahil kita juga berkumpul di sini. Amin. Jadi karena kita masuk dalam kelompok orang yang dikasihi Tuhan, mari kita baca sekali lagi, yaitu pada ayat yang ke-12 dan 13-nya. Baca sekali lagi. 12 dulu, Mazmur 5 ayat yang ke-12. Iya. Ayat 13, sebab engkaulah ya, jadi inilah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai umat yang dikasihi dan yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan berkat ini jugalah yang menjadi tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu new blessing. New blessing artinya berkat yang baru. Jadi kalau ada berkat yang baru, tentu ada berkat yang lama. Lalu apakah berkat yang lama tersebut masih berlaku sampai sekarang? Dan apa bedanya berkat yang lama dengan berkat yang baru? Saudara, sama seperti perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dengan demikianlah hubungannya antara berkat dengan yang lama dengan berkat yang baru, yang keduanya sama-sama berisi tentang janji akan penyertaan Tuhan, yaitu Immanuel.
bahwa Tuhan sebagai pelindungan bagi kita bernaung. Tetapi membedakannya ialah berkat yang lama ditujukan kepada umat Israel, sedangkan berkat yang baru ditujukan kepada kita orang Kristen. Tepuk tangan. Saudara, dalam perjanjian lama Allah menebus umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir, lalu mengangkatnya menjadi umat pilihan yang kemudian menjadikannya sebagai suatu bangsa, yaitu umat pilihan Allah. Dan dalam hal ini Tuhan sendiri yang memberikan tempat bagi mereka, yaitu tanah Kanaan yang kemudian kita kenal dengan tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun keberadaan bangsa Israel ini justru ditentang oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Itu sebabnya kenapa Israel tidak pernah berhenti berperang demi untuk mempertahankan hak ahli warisnya sebagai tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada mereka. Bahkan akhir-akhir bulan Oktober ini, sejak 7 Oktober yang lalu, ketika Hamas menyerang dan membunuh serta menculik umat Israel, hingga saat ini Israel terus berperang dengan tidak ada hentinya. Lalu bagaimana tanggapan dunia? Apakah ada yang bersimpati dengan Israel? Jawabannya tidak. Tidak ada yang peduli kepada Israel. Justru sebaliknya, ketika Israel memberikan balasan untuk berusaha membebaskan saudara yang diculik tersebut, timbullah protes dan berbagai macam belahan dunia, saudara. Mereka melakukan demonstrasi anti-Israel, termasuk Indonesia ikut mengutuk Israel. Tetapi Israel tetap pada pendiriannya dan tetap tidak akan tergoyahkan. Benarlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 48 ayat yang keempat. Kita buka dulu. Yesaya 48 ayat yang keempat. Buka dulu kita supaya jelas tentang bangsa Israel ini. Yesaya 48 ayat 4. Yesaya 48 ayat 4. Ya, baca 3, 2, 1. Ya, itulah bangsa Israel. Artinya Israel atau mereka punya pendirian yang tegas, punya komitmen untuk mempertahankan mereka supaya melalui Israel lah dunia mengetahui bahwa Tuhan ada di tengah-tengah dunia, dan melalui Israel jugalah Tuhan memberkati dunia. Tepuk tangan, saudara. Sebagaimana Tuhan berfirman, siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Di dalam Kejadian 27 ayat 28. Kita buka dulu. Kejadian 27 ayat 28. Lalu Kejadian 12 ayat yang ketiga. Ya. Ya, Kejadian 27 ayat 28. Baca 3, 2, 1. Allah akan Kejadian 12 ayat yang ketiga. Baca 3, 2, 1. Jadi siapa yang mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Siapa yang memberkati Israel, dia akan diberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi intinya new blessing itu ada dua. Pada ayat yang ke-12 yaitu ada perlindungan Tuhan, tempat kita bernaung dan bersuka cita di dalam Tuhan. Jadi sama seperti umat Israel dalam konsep perjanjian lama tadi,
Kedemikian juga status penebusan orang-orang Kristen pada masa perjanjian baru, yaitu kita dipilih, dipisahkan dari dunia melalui iman percaya kepada Yesus. Inilah alasan kenapa umat pilihan Allah selalu dibenci. Selalu dibenci oleh dunia sebagai akibat dari memikul salib, saudara. Karena Yesus sendiri sudah berfirman, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Ya, 321. Saudara, kalau menderita karena Kristus itu adalah penghormatan. Tepuk tangan, saudara. Jadi saudara, baik bagi orang Israel sebagai penerima berkat yang lama, maupun orang Kristen sebagai penerima berkat yang baru, mereka teraniaya hanya karena mempertahankan berkat yang Tuhan berikan tersebut. Orang Israel mempertahankan tanah perjanjian, sedangkan orang Kristen mempertahankan imannya. Tidak heran, saudara. Dan pengalaman itu saya rasakan sekali, saudara. Saya waktu percaya kepada Yesus benar-benar saudara mengalami posisi itu. Mengikut Yesus dan memikul salibnya itu benar, saudara. Jadi sebagaimana yang kita uraikan yang tadi saya sampaikan. Pada bait keempat dan bait kelima ada perbedaan yang nyata antara orang jahat dengan orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang jahat akan semakin jahat, sedangkan orang yang dikasihi Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Jadi sejahat-jahatnya orang terhadap umat pilihan Allah, mereka selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Jadi kita harus yakin dalam keadaan bahaya sekalipun, kalau kita benar-benar umat pilihan Allah, pasti kita tetap dilindungi. Amin. Ya, jadi ini penting juga. Dan selanjutnya saudara, ketika gereja dibakar, kita juga tetap diam saja. Ketika ibadah dilarang, kita pun tetap diam saja. Dan ketika izin mendirikan gereja dipersulit, kita juga tetap bersabar menunggu waktunya Tuhan. Dan ketika salib dilecehkan, dihina dengan mengatakan bahwa salib, di dalam salib itu ada jin. Tetapi kita tetap bersabar. Selanjutnya kita masuk pada berkat yang kedua. Kita baca pada ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai dan sukaria. Inilah ciri khas ibadah orang Kristen. Mereka menyanyi dengan penuh sorak-sorai. Jadi sebenarnya ibadah seperti ini sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kitab Mazmur berisi tentang nyanyian dan doa sebagai bagian dari peribadahan kita. Jadi Kristen itu bukanlah agama yang baru muncul seperti apa yang dikatakan oleh saudara kita, tetapi Yesus datang adalah untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam agama Yahudi. Jadi dengan kata lain, Yesus adalah penerus dari agama Yahudi. Dan ketika kita beribadah, Yesus masuk dalam bait Allah bersama-sama dengan umat Yahudi lainnya. Dan Yesus pun mengajar di sana. Bahkan sebutan Kristen itu sendiri adalah suatu pameo atau ejekan, bukan nama dari suatu agama. Saudara, ibarat suatu keburukan. Kalau sering diulang-ulang, maka keburukan itu akan menjadi suatu pembenaran, tetapi bukan kebenaran. Demikian juga yang terjadi penyebutan kita Kristen
Ya, pada mulanya dia adalah suatu ejekan, tetapi karena semakin sering diucapkan, maka terjadilah pembenaran bahwa Kristen adalah orang-orang pengikut Kristus. Tepuk tangan, saudara. Kenapa bilang orang Nasrani? Karena Yesus berasal dari Nazaret. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah orang Kristen yang kita kenal adalah saat kita menjadi penerus dari agama Yahudi yang kemudian berkembang sesuai dengan pengaruh zaman dan budaya setempat. Itulah sebabnya dalam ibadah tersebut jemaat dipenuhi rasa sukacita karena mereka berada dalam naungan perlindungan Tuhan. Sekarang coba kita dengar cerita pendek. Ada sepasang suami istri. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Tapi kalau ada pulang dari sini berubah. Berangkat dari rumah berantem ini. Kadang-kadang jalannya pun masing-masing. Tapi satu mobil. Sampai di gereja. Kira-kira masih berantem enggak? Masih cemberut? Masih merengut? Kira-kira ini yang ketawa pasti ngalamin nih jangan-jangan hari ini. Lalu apa yang terjadi dengan orang ini? Mau duduknya misah satu di sini, satu di sana? Kalau berantem ini wajar, saudara. Memang itu adalah hal yang wajar karena tidak ada gading yang tak retak. Apalagi dalam status pengantin baru, mereka perlu ada penyesuaian diri, saudara. Dan ketika mereka memasuki pintu gereja, apakah mereka masih senyum-senyum, masih jaga gengsi, saudara? Lalu saat ibadah pun mulai mereka nampak berdoa. Mereka mulai menyanyi, mereka tepuk tangan dengan penuh sukacita. Pertanyaannya adalah, apakah sukacita mereka tersebut karena suasana gereja atau suasana hati yang berbunga-bunga? Terlepas dari faktor suasana tersebut yang tadi sudah. Gereja adalah rumah Tuhan dan Tuhan ada di dalamnya, tempat yang penuh dengan kedamaian, tempat yang penuh dengan sukacita. Sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Mungkinkah seseorang akan berkata, saya sudah sering ke gereja, tapi saya tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Nah loh, yang pertama saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah, kata-kata bersama-sama ini, coba minta satu orang perempuan maju ke depan. Satu orang maju ke depan aja. Ayo, itu orang tepuk tangan. Pada mulanya adalah firman. Nah, firman itu bersama-sama. Jadi seakan-akan ini firman, ini bersama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kata bersama-sama ini apa dong? Barengan tapi berdua. Bersama-sama dengan Allah itu artinya menyatu, tepuk tangan. Dan firman itu adalah, silakan duduk Bu. Ini banyak pertanyaan saudara, kita bersama-sama itu satu, ini satu. Bukan saudara. Jadi ketika firman itu disampaikan dari atas mimbar, artinya Allah berbicara melalui mulut. Dia juga bisa berbicara melalui hamba-hamba Tuhan yang lain. Sama seperti Allah berbicara melalui para malaikatnya. Jadi kalau lagi dengar khotbah, jangan ngantuk. Kalau lagi dengar khotbah, jangan ngorok. Kalau lagi dengar khotbah, ya ngerti gak ngerti pokoknya dengerin aja.
Nanti biarlah Roh Kudus yang menjelaskannya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan demikian. Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Jadi kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, itu artinya Tuhan berada di atas puji-pujian kita. Tepuk tangan. Makanya kalau lagi khotbah, jangan ini melulu nih yang dipegang nih. Nanti kacau. Nanti ada tulisan Bang SMS siapa gerangan sayang berantem pasti. Jadi kalau kita sedang beribadah, konsentrasi dengan khotbah, konsentrasi memuji Tuhan. Betul. Itu penting sekali saudara. Beda dengan saya dulu. Jadi sekali lagi, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Jadi kalau kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, sekali lagi Tuhan sedang berada di atas puji-pujian kita. Amin. Saudara bisa bayangkanlah, kalau semua jemaat bernyanyi memuji Tuhan, bukankah ruangan ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan? Jadi tidak ada alasan untuk berkata, saya tidak bertemu dengan Tuhan, karena kita sendirilah yang tidak mengenal Dia. Bahwa Tuhan itu adalah roh. Roh tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi Dia bisa dirasakan di dalam hati kita, karena Tuhan bisa menyentuh hati manusia. Jadi saudara, harapan saya dan kita semua, ketika saudara pulang nanti, pastikan bahwa kita sudah bertemu dengan Tuhan. Karena tanpa pertemuan pribadi dengan Tuhan, dan kita bukan siapa-siapa, tetapi kita adalah Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Dia gak ngerti saudara. Jadi ketika kita beribadah, fokus kepada Dia. Matikan handphone-handphone yang mengganggu konsentrasi kita dalam beribadah. Percayalah, ketika saudara pulang tidak sama dengan saudara datang. Itu benar saudara. Saya baru pertama kali percaya kepada Yesus, saya pergi ke gereja saudara. Saya bilang dari tadi orang Kristen nyanyi terus, kapan sembayangnya? Buat saya aneh saudara. Tapi lama-lama saya mulai serius. Saya mulai benar-benar menikmati hadirat Tuhan. Lain dengan yang dulu. Tepuk tangan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sedemikian jauh kita sudah mendengar firman Tuhan tentang berkat yang lama, yaitu di dalam perjanjian lama, maupun berkat yang baru di dalam perjanjian baru. Semua itu hanya bisa terjadi karena Tuhan mengasihi umatnya. Tanpa kasih kita adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi berkat terindah yang terbesar sepanjang sejarah hidup manusia adalah ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Selanjutnya, jika Tuhan sudah memberkati kita, adakah kita bersedia menjadi saluran berkat untuk keselamatan orang lain? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sekarang nyalakan. Volume ditambah sedikit, volumenya ditambah. Biarlah api Injil terus menyala, terus menyala di dalam hati kita. Biarlah cahaya Injil terus memancar, terus memancar di dalam hidup kita. Tetap setia
datang kembali. Jadikanlah semua bangsa murid-Mu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kau sampai pada akhir zaman. Tuhan telah berfirman pada kita semua. Agar kita yang telah percaya jadi saksinya. Sadarlah kita semua, masih banyak orang terhilang dalam kegelapan yang berujung pada maut yang kekal. Saya undang bangkit berdiri, saudara. Biarlah api Injil terus menyala di dalam hati kita, tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya minta Bapak dan Ibu Gembala maju ke depan berdoa untuk saya, dan jemaat arahkan kedua tangannya untuk saya. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami sudah mendengar firman dan kami percaya iman kami dibangkitkan. Hamba memberkati Ibu Siti Khadijah, memakai hamba-Mu dalam pelayanan keluarga dimanapun hamba-Mu berada. Kiranya api Kristus menolong hamba-Mu untuk menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Pengurapan baru terus ada pada hamba-Mu. Aku percaya api Roh Kudus membakar hamba-Mu untuk diberi keberanian, diberi hikmat untuk menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Aku percaya Roh Kudus Allah memimpin, menyertai dan mengurapi hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu berkat untuk membawa pertobatan dimanapun hamba-Mu ada melayani. Mengucap syukur juga untuk pagi ini seluruh sidang jemaat dan kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Pulang dari tempat ini kamu bukan pribadi yang sama, tetapi api Roh Kudus membakar kami untuk kami boleh menjadi berkat, menjadi saksi Kristus. Injil kami beritakan, sebab Injil adalah kebenaran yang membawa kami kepada keselamatan. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu bagi kami pagi hari ini. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kami percaya persembahan ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi orang-orang di sekitar kami, bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan.
Yesusku tak pernah kaya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah kaya, segala perkara dapat ku tanggung. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama dan saya menyerahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus Menolong dan sabar, tetap percaya Tuhan segala perkara terima kasih Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, dan oleh-Mu kami akan diselamatkan. Oleh nama Tuhan kami diberkati. Oleh nama Tuhan kami menjadi anak-anak istimewa. Kami menjadi anak-anak Allah. Kami hidup selama di dunia ini bukan lagi kami yang hidup, tapi kami mau melaksanakan firman Tuhan dan kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Biarlah iman percaya kami tidak tergoyahkan oleh apapun, tetapi kami mau tetap berharap dan setia kepada firman sampai Allah menjemput kami dan kami bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah dalam kekekalan. Terima kasih untuk rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan. Kami percaya berkat perkenanan Tuhan atas kami. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Mohon berkat Tuhan atas kami. Maka diberkatilah rumah tanggamu, diberkati anak cucu menantumu, diberkati setiap apapun yang kau kerjakan lakukan. Tangan kuat Tuhan menyertai engkau. Tangan kuat Tuhan membuat engkau berhasil. Tangan kuat Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Diberkati studimu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Demikian juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun tangan-tangan yang belum sempat memberi. Berkat-Mu atas setiap kami. Kami percaya kami ada dalam perkenanan Tuhan dan Tuhan memberkati kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, arahkan hatimu, tengadahkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dan pimpinan dan tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Ya, mewakili